Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hieronymus Berjahalu. Di sini saya membuat tutorial uji validitas. Oke, mari kita lihat sebagai contoh. Ada 30 siswa dengan butir soal nomor 1 sampai nomor 10. Di sini kita sudah lihat perolehan nilainya. Ini berbasis bilangan ganda, dimana jika benar nilainya 1, salah nilainya 0. Nah, ini adalah perolehannya. Dan untuk Y-score atau tabel warna biru ini adalah jumlah skor benarnya yang di auto zoom dari nomor 1 hingga nomor 10. Jadi ini adalah jumlah Y-score dari masing-masing siswa di kelas. Oke. Berikut setelah itu di sini saya mau membuat kotak tambahan atau tabel yang dimana per item soal itu dikuadratkan. Jadi kayak x1 kuadrat, berarti butir soal yang nomor 1 ini nilai ini kita kuadratkan sehingga perolehannya ada pada tabel ungu ini. Begitu juga dengan x2 kuadrat hingga x10 kuadrat, itu kuadratkan nilai dari item-item soal yang ada pada tabel hijau ini. Jadi x2 kuadrat berarti ya yang dikuadratkan tuh butir soal yang di kolom 2 ini, di nomor 2 itu kuadratkan. X3 pun begitu hingga x10. Nah, setelah itu di sini ada tabel kuning. Di sini maksudnya itu per item soal pertama hingga soal yang ke-10 dikalikan dengan Y. Maksudnya tuh kayak gini. X1Y berarti begini. X1Y berarti nilai butir soal pada nomor 1 itu akan dikalikan dengan Y-score yang tabel biru ini. Itu kalau X1Y. X1 kali Y. Jika X2Y berarti X2 dikali Y, berarti butir soal yang di kolom 2 dikalikan dengan Y-score. Nah, X3Y berarti butir soal yang nomor 3 dikalikan Y, X4Y begitu juga 4 di sini dikalikan Y. X5 kali Y atau X5Y berarti kolom butir soal yang di nomor 5 ini kalikan dengan di Y-score pada tabel warna biru ini. Oke. Begitu juga sampai X10Y. Dan tabel terakhir yaitu Y kuadrat, di mana Y-score yang warna biru ini itu dikuadratkan. Nah, sehingga perolehan nilainya ada seperti di tabel paling ujung ini. Oke, seperti begitu. Dan dari masing-masing tabel itu bagian atas ini saya auto zoom yang bagian atas ini ya, yang bagian atas ini auto zoom dimana jumlah dari siswa pertama nomor 1 hingga siswa yang terakhir yang ke-30. Zoom ini koordinatnya E6 sampai E35. Kita enter. Nah, ini yang untuk bagian atasnya ini semua auto zoom ya. Yang bagian bawahnya ini itu adalah nilai yang dikuadratkan dari auto zoom tadi. Jadi yang bagian atas ini yang saya blok itu dikuadratkan. Nah, kuadratkan maka nilainya ada yang pada bagian bawah ini. Nah, oke, langsung aja. Setelah itu kita masuk ke rumus untuk menentukan valid atau tidak valid dengan rumus R seperti yang teman-teman lihat di sebelah sini. Nah, oke. Kalau gitu setelah lihat kita masukkan saja seperti begini. Saya buatnya R1 hingga R10, pembilang sendiri, penyebut sendiri, hasilnya. Maksudnya ini kan lihat di rumus lagi, yang bagian atas disebut pembilang. Nah, saya cari dulu yang di atasnya. Setelah dapat, cari yang bagian bawah yaitu penyebut. Nah, seperti ini adalah pembilang dan ini penyebut. Dan untuk hasilnya ini itu maksudnya itu berarti pembilang dibagi penyebut. Nah, oke, untuk rumus bagian pembilangnya seperti begini, dimana N kali sigma X1Y, oke, X1Y dikurang sigma X1 kali sigma Y. Nah, jadi begini, per itemnya kan R-nya dicari R1 hingga R10, maka otomatis kalau di rumus ini X, Y itu kita ganti sesuai dengan R yang dicari. Misalnya kayak R1 berarti sigma X1Y, sigma X1 kayak gitu.
Kalau misalnya R2 berarti nanti carinya tuh X2 itu kita pakai N kali sigma X2Y untuk pembilangnya. Jadi begitupun hingga R10. Jadi kalau ditanyanya R3, pembilang dari R3 berarti 30 dikali sigma X3Y kurang sigma X3 kali sigma Y, itu pada pembilang. Penyebutnya juga sama, apa yang kalau teman-teman lihat di rumus itu, yang XI itu ganti disesuai dengan RI yang ditanyakan. Misalnya kayak gini, untuk R2 berarti untuk penyebutnya ini N kali sigma X2 gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan datanya pada tabel yang teman-teman bisa cari seperti di atas sini. Setelah mendapatkan masing-masing pembilang penyebut, nah kembali lagi ke hasilnya tadi. Hasilnya tuh, nah hasilnya tadi seperti yang saya bilang, dimana pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, untuk apa setelah mendapatkan hasil, nah ini ada keterangan maksud dari tidak valid dan valid. Ini teman-teman bisa lihat pada tabel yang berwarna biru itu sebagai keterangan dimana jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Jika R hitung tidak lebih, jika R hitung lebih kecil dari R tabel itu tidak valid. Nah, untuk membandingkan R hitung dengan R tabel itu itu 0,361. Nah, saya mendapatkannya dari buku tabel di buku Sugeno. Nanti saya tunjukkan fotonya. Di sini kan R tabelnya 0,361. Nah, dan untuk hasilnya ini teman-teman bisa lihat bandingkan sendiri ya. Saya di sini yang tidak validnya ada 8, sedangkan yang validnya ada 2. Oke teman-teman, sekian tutorial singkatnya. Terima kasih.